Bagi saya Franseda itu adalah seorang tokoh nasional yang harus dihormati dan dihargai. Dia luar biasa membuat suatu gebrakan yang secara nasional dan dunia diakui, terutama berkaitan dengan penamaan untuk Bank NTT. Presiden Jokowi diminta segera tetapkan Franseda menjadi pahlawan nasional. Sahabat yang budiman, bicara tentang tokoh-tokoh besar NTT di tingkat nasional, kita tentu tidak lupa figur pemberani dan berprestasi bagi Indonesia yang bernama lengkap Franciscus Xaverius Seda. Franseda, begitulah sebuah nama yang populer di mata Indonesia sejak era Soekarno, era Soeharto, Habibie, Gus Dur hingga era Megawati dalam sejumlah jabatan penting dan strategis. Ia menduduki sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan seperti Menteri Perkebunan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Pariwisata. Ia juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia dan Luxembourg atau Kepala Perwakilan Indonesia pada Masyarakat Ekonomi Eropa. Lebih dari itu, Franseda pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung di tahun 1976 sampai 1978. Melalui berbagai karya dan prestasi, termasuk pembangunan bandar udara di NTT, yang kini diberi nama Bandar Udara Franseda. Masyarakat NTT telah berjuang dengan keras, mengusulkan agar tokoh pemberani dan berprestasi itu menjadi pahlawan nasional. Ketua Panitia Perjuangan Franseda menjadi pahlawan nasional di Kabupaten Sika, Joseph Rasi, mengatakan bahwa Franseda menjadi tokoh nasional yang harus dihormati dan dihargai Indonesia dan dunia. Ia melakukan gebrakan-gebrakan yang diakui secara nasional dan dunia. Bagi saya Franseda itu adalah seorang tokoh nasional yang harus dihormati dan dihargai. Dia luar biasa membuat suatu gebrakan yang secara nasional dan dunia diakui, terutama berkaitan dengan penamaan untuk Bank NTT. Jadi Bank Negara itu orang pertama yang merintis itu Pak Franseda. Itu di posisi perekonomian. Jos Rasi yang juga Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur ini tak asal bicara terkait rencana besar orang Flores, NTT, menjadikan Franseda sebagai pahlawan nasional. Ia pun menjabarkan sejumlah perjuangan Franseda bagi orang Indonesia dan NTT. Sekretaris Dinas Perhubungan NTT ini mengatakan, Franseda ketika dipercaya menjadi Menteri Keuangan, ia bekerja dengan sangat keras untuk menstabilkan perekonomian nasional. Ketika itu, Indonesia mengalami inflasi hingga 650%. Berkat tangan dingin dan otaknya yang cerdas, Franseda mampu menetralkan lajunya inflasi dari 650% menjadi 112%. Prestasi Franseda pun terlihat saat menjadi Menteri Perhubungan. Ia membuat gebrakan dengan membuka keterisolasian daerah lewat angkutan laut dan angkutan udara. Dan masih banyak lagi prestasi dan karya oleh Franseda yang harus dihargai Indonesia dan dunia. Kemudian di posisi kelautannya itu perintis penerbangan itu Pak Franseda. Jadi kalau sekarang dikenal dengan penerbangan perintis itu orang yang mencetak itu Pak Franseda. Kemudian di sisi kelautan yang sekarang namanya tol laut, dulu perintis laut itu Pak Franseda. Ketika dia jadi Menteri Perhubungan, jadi seorang tokoh yang lintas sektor. Dia seorang ekonom, dia tidak hanya bicara masalah keuangan, dia bicara masalah perhubungan, dia juga bicara masalah perkebunan. Dan NTT perkebunan keras sekarang itu Pak Frans pencetusnya, tanaman-tanaman keras itu dari dia. Sehingga bagi saya Pak Franseda adalah sebuah tokoh yang menjadi sumber inspirasi dari generasi ke generasi. Dan kita perlu mensosialisasikan sosok seorang Franseda yang menjadi panutan buat kita semua. Dia adalah orang muda yang juga pejuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Joseph Rasi yang juga mantan Sekretaris Dinas PUPR Nusa Tenggara Timur ini menyebut bahwa Franseda menjadi tokoh panutan yang berani bersih dan layak menjadi contoh bagi banyak orang. Franseda harus menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Generasi muda NTT harus banyak belajar dan terus mensosialisasikan ketokohan Franseda yang juga menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Itu bagi saya dia itu sosok pemberani. Nah ini kita harus contohi, kita harus teladani untuk menjadi pemberani-pemberani membangun daerah dan negara ini. Oleh karena itu, perjuangan Franseda menjadi pahlawan nasional tak boleh luntur. Masyarakat Sika harus bersatu padu, menyamakan persepsi, sepikir dan sehati sampai berhasil. Harapan dan kerinduan besar masyarakat NTT, Franseda dapat ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo sesegera mungkin di tahun 2023 ini. Apabila Presiden Joko Widodo betul-betul mempunyai niat dan perhatian yang tinggi memutuskan dan menetapkan Franseda menjadi pahlawan nasional, maka ini adalah sebuah sejarah baru bagi masyarakat Indonesia dan secara khusus masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena Presiden Jokowi memberikan sebuah penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap karya perjuangan Franseda bagi bangsa dan negara Indonesia. Perjuangan menjadi pahlawan, Franseda ini memang dari 2012 sudah terproses. Lalu kemudian dalam perjalanan ada sesuatu yang terkendala, terus diperjuangkan lagi di 2022, dan sampai saat ini saya pikir kita merasa bahwa terakhir ini ada satu perjuangan kita yang mengantarkan beliau menjadi seorang pahlawan nasional, dan wajar dan layak beliau harus ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena memang jasa-jasa beliau tidak hanya sekedar berpikir tentang nasional, tetapi juga di mata dunia beliau sangat diperhitungkan. Dan hal luar biasa yang beliau lakukan untuk mengatasi Indonesia dari krisis keuangan yang saat itu sangat-sangat mengerikan jika tidak di tangan beliau. Merubah inflasi dari 600 menjadi 19, itu satu pekerjaan yang bukan gampang. Hari ini kita hanya merubah dari posisi inflasi kita dari 5 ke 3 saja itu juga sulit. Ini dari 600 ke 19 dalam waktu 1,5 tahun. Ini hanya kita orang gila. Orang biasa tidak mungkin. Jadi itu saya bilang keberanian seorang Franseda itu sehingga membuat semuanya bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat. Keberanian, disiplin dan kejujuran itu membuat dia sangat diperhitungkan negara dan bangsa, sehingga sudah pantas dan layak kalau beliau diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Ini satu perjuangan yang menurut saya harus diperjuangkan. Tidak bisa kita berhenti hanya karena persoalan-persoalan. Tapi siapapun harus melakukan. Saya mendoakan bahwa di saat ini beliau bisa dikukuhkan oleh Presiden sebagai pahlawan nasional. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.